Perintah Kaisar Naga. Bab 981 sampai dengan 990. Audiobook Novel Silat. Episode 99. Sial, roh pembunuh yang begitu kuat. Jackson menyeka darah dari sudut mulutnya, pasti ada hal-hal baik di dalamnya, atau lingkaran sihir tidak akan dilemparkan ke sini. Kalian berdua akan menghancurkan lingkaran sihir ini dan cobalah. Jackson memerintahkan kedua anak buahnya untuk mencoba. Kedua pelayan keluarga Dong mengangguk, dan napas Wusong kelas 7 pecah dan mulai berjalan menuju kedalaman makam. Mereka berdua mengeluarkan energi yang sangat besar. Mereka ingin menghancurkan lingkaran sihir dengan kekuatan kasar. Dengan tubuh mereka yang kuat, mereka berjalan langsung. Dengan persiapan keduanya, jelas bahwa mereka melangkah lebih jauh dari Jackson, tetapi karena mereka berdua terus mengonsumsi banyak energi, energi pembunuhan di lingkaran sihir menjadi semakin gila. Kedua pelayan keluarga Dong mulai berkeringat dingin di dahi mereka, dan setiap langkah menjadi sangat sulit. Segera mereka berdua tidak bisa lagi bertahan, dan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kedua orang itu muntah darah dan jelas terluka parah, dan mereka berdua hanya berjalan belasan meter lebih jauh dari Jackson. Apa-apaan lingkaran sihir ini? Itu terlalu kuat. Harta apa yang tersembunyi di dalamnya, dilindungi oleh lingkaran sihir yang begitu kuat? Jackson mengutuk. Saudara Chen, saya akan mencobanya. Ketika Jonathan mendengar bahwa ada harta karun di dalamnya, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin mencobanya. Dev meraih Jonathan dan berkata, "Jangan pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu akan dikacaukan oleh aura pembunuhan segera setelah kamu masuk." Ketika Jonathan mendengar ini, dia terlalu takut untuk mencoba lagi. Sekarang ada lingkaran sihir yang menghalangi jalan, mereka jelas tahu bahwa pasti ada harta di dalamnya, tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Dev dan yang lainnya hanya bisa duduk dan beristirahat sebentar, dan kesadaran ilahi Dev tersebar. Jika Anda ingin menemukan mata lingkaran sihir, Anda hanya perlu memecahkan formasi ajaib ini, itu baru akan berhasil. Tapi saat kesadaran Dev menyebar, dia langsung diblokir kembali, yang mengejutkan Dev. Lingkaran sihir ini bahkan bisa menghalangi kesadaran ilahinya. Melihat bahwa Dev dan yang lainnya tidak bisa melakukannya, Raiden berjalan melewati Dev sendiri dan melihat ke makam kosong di depannya. Hayden, kamu coba. Raiden berkata kepada Hayden. Tuan muda, aku. Hayden ragu-ragu. Baru saja, apakah itu Dev atau Jackson, atau bahkan dua Wusong dari keluarga Dong yang berperingkat 7, mereka semua langsung tersingkir oleh lingkaran sihir ini. Berapa kekuatan Wusong peringkat ketiganya? Apa? Apakah aku tidak berbicara dengan baik? Melihat keraguan Hayden, Raiden tiba-tiba menjadi dingin. Hayden menggelengkan kepalanya lagi, dan kemudian menghembuskan nafas seluruh tubuh untuk membungkus dirinya sendiri, dan perlahan berjalan ke depan. Ketika Hayden mengambil langkah maju, aura pembunuh yang maniak dan kuat menyerang dengan kekuatan luar biasa, dan itu langsung ditembakkan ke tubuh Hayden. Hayden bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuhnya terbang sendiri, dan jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bangun. Melihat Hayden seperti itu, Raiden mengerutkan kening. Kalau saja Direktur Kuo ada di sini. Raiden bergumam, jika Walton ada di sana, dengan kekuatan Wusong puncak Walton, dia mungkin bisa lewat di sini. Raiden percaya bahwa pasti ada harta langka di belakang. Raiden, yang tidak tahan dengan godaan, ingin mencobanya setelah mengatur pernapasannya. Tapi hasilnya sama, Raiden hanya mengambil beberapa langkah lagi dan langsung tersingkir. Untuk sementara waktu, beberapa orang diblokir di sini, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Dev perlahan berdiri setelah mengatur napasnya sebentar. Dia akan mencoba lagi. Itu hanya karena dia ceroboh, dan dia tidak siap sama sekali, dan langsung tersingkir. Kakak Chen, apakah kamu masih ingin mencobanya? Jonathan menghentikan Dev dan bertanya. Ya, aku ingin mencoba lagi. Hanya dengan memutus lingkaran sihir ini kita bisa tahu harta apa yang ada di baliknya. Dev mengangguk. Kakak Chen, kalau begitu hati-hati. Jonathan berkata dengan prihatin. Dev, dengan kekuatanmu saat ini, kamu mencoba lagi, bukankah itu akan membunuhmu?
Kekuatan Wusong peringkat 7 dibombardir bahkan tidak bisa berjalan lebih dari 10 meter. Bisakah kamu melakukannya dengan kekuatanmu sendiri? Jackson bertanya. Sudah ada di sini, mengapa tidak mencobanya lagi? Dev berkata, tubuhnya mulai perlahan naik dengan napas besar, cahaya keemasan berkedip, dan potongan-potongan baju besi skala mulai tumbuh di tubuh Dev, seolah-olah mengenakan lapisan baju besi emas. Melihat perubahan Dev, semua orang terkejut, bahkan Raiden menatap Dev dengan mata lebar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dev tidak peduli dengan kerumunan yang terkejut, tetapi berjalan lurus menuju kedalaman lorong makam. Ledakan! Segera, energi pembunuhan yang mengerikan, seperti binatang buas, datang ke arah Dev sekaligus. Tubuh Dev terhantam keras, seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi. Tubuh Dev tersingkir, dan karena Dev sudah siap, dia tidak terluka kali ini. Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja? Jonathan bertanya. Jonathan ke makam kuno. Dev menggelengkan kepalanya, melambaikan tangan dan kemudian terus berjalan menuju jalan makam. Tepat saat dia memasuki lingkaran sihir, aura pembunuhan tajam lainnya datang. Kali ini Dev mengangkat tinjunya dan meninju penghalang. Ledakan! Dengan suara keras, tubuh di sampingnya terguncang beberapa kali, dan seluruh lengannya mati rasa, tetapi kali ini tubuh Dev tidak dibombardir. Melihat metode ini efektif, Dev langsung gembira. Mengambil napas tiba-tiba, Dev bergerak cepat menuju kedalaman lorong makam, tetapi semakin jauh ke depan, semakin berat tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, Dev tampaknya bergerak dengan gunung di punggungnya, dan dari waktu ke waktu ada energi pembunuh yang mengenai tubuh Dev, dan bintang-bintang emas muncul satu demi satu. Apa yang ada di sana? Seseorang mengatur formasi yang begitu kuat. Wajah Dev serius, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berjalan ke depan. Melihat tubuh Dev semakin menjauh, Jonathan mengepalkan tangannya erat-erat, mencemaskan Dev. Segera, di depan Dev, cahaya menyilaukan bersinar. Dev tampaknya dapat melihat bahwa seharusnya ada makam tidak jauh di depan. Ada cahaya yang menyilaukan di makam, tetapi ada harta di dalamnya. Dia harus terus maju untuk mengetahui. Dev ingin mempercepat dan bergegas ke makam, tetapi sayangnya kakinya seperti dipenuhi timah, dan tubuhnya seperti ditekan ke gunung, dan setiap langkah yang dia ambil terasa sangat sulit. Makam itu ada di depannya, tetapi Dev tidak bisa masuk. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergerak menuju makam itu sedikit demi sedikit seperti bayi yang belajar berjalan. Kak Chen, di mana kamu? Pada saat ini, suara Jonathan datang dari belakang Dev. Dev melihat ke belakang dan menemukan bahwa Jonathan masih dalam posisi semula, tetapi terus berteriak keras. Aku tidak jauh di depan, tidak bisakah kamu melihatku? Dev sangat bingung. Aku tidak bisa melihatnya, kamu sepertinya menghilang begitu saja. Suara Jonathan datang. Baru pada saat itulah Dev mengetahui bahwa lingkaran sihir ini masih berupa penutup mata, mereka sebenarnya telah sampai di depan makam, dan hanya melalui lingkaran sihir ini mereka dapat melihat makam tersebut. Dev mengabaikan Jonathan dan terus berjalan ke depan. Membuang. Sepotong sisik emas di tubuh Dev benar-benar hancur, dan tekanan besar membuat kaki Dev bergerak setiap langkah, membentuk jejak kaki yang dalam di tanah. Di bawah sisik yang patah, darah mulai mengalir. Ini adalah darah Dev. Sisik ini ternyata sama dengan yang tumbuh di tubuh Dev. Apa? Dev meraung marah, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan spiritual di dantiannya tampaknya bebas dari uang, dengan putus asa memancar ke tubuh Dev. Seni konsentrasi hati telah dibawa ke level ekstrim oleh Dev, dan jindan dan kristal naga di tubuh Dev. Pada saat ini, di bawah tekanan kelebihan ini, bahkan sedikit retakan muncul. Jika ini terus berlanjut, jika inti emasnya rusak, kehidupan Dev akan berakhir, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang yang lumpuh. Membuang. Ada suara retak lagi, dan sisik di tubuh Dev pecah lagi, dan darah mulai menodai tubuh Dev. Perlahan-lahan, sisik seperti baju besi emas di tubuh Dev mulai retak satu demi satu, dan ada luka terus-menerus di tubuhnya yang mengeluarkan darah. Mata Dev juga merah, dan tekanan yang sangat besar tampaknya menghancurkan Dev menjadi daging.
Meski begitu, Dev masih bergerak maju perlahan, bahkan jika langkah ini hanya beberapa sentimeter jauhnya, Dev tidak memiliki cara untuk mundur pada saat ini, bahkan jika dia memanjat, dia harus naik ke makam. Bang! Segera, tubuh Dev dipukul langsung ke tanah dengan tekanan luar biasa, dan batu biru di tanah yang keras langsung dihancurkan. Meskipun dia berbaring di tanah, Dev masih tidak menyerah. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan perlahan merangkak ke depan. Gigi Dev berderak, hampir hancur. Cahaya keemasan di tubuhnya mulai redup. Saat cahaya keemasan meredup, sisik di tubuh Dev perlahan menghilang. Pada saat ini, Dev benar-benar mengekspos tubuhnya ke aura pembunuh ini. Setiap energi pembunuhan seperti pedang tajam, terus-menerus melewati tubuh Dev, meninggalkan satu demi satu luka, meneteskan darah. Dev mengertakkan gigi dan terus merangkak ke depan, meninggalkan noda darah di tanah. Makam itu sangat dekat, tetapi Dev merasa sulit baginya untuk menyeberangi jarak. Dev mengulurkan tangannya, dan dia sepertinya telah menyentuh makam, pesona lingkaran sihir. Selama Dev melewati sini, dia akan memasuki makam. Tapi Dev sudah terluka saat ini, dan dia tidak bisa melangkah maju, dan jari-jarinya yang terentang perlahan melintasi penghalang. Ketika tangan Dev melintasi pesona lingkaran sihir, tiba-tiba tekanan besar menghilang, dan energi membunuh juga menghilang. Tekanan besar tiba-tiba menghilang, menyebabkan Dev menyemburkan seteguk darah. Makamnya sudah bisa dilihat dengan jelas, dan sosok Dev juga muncul di depan Jonathan dan mereka. Pada saat ini, Dev terbaring di tanah, hanya beberapa puluh meter dari Jonathan dan yang lainnya. Di tanah, ada noda darah yang mengejutkan yang membuat orang bergidik. Kakak Chen. Melihat ini, Jonathan buru-buru membawa seseorang ke arah mereka. Bagi mereka, jarak beberapa puluh meter adalah upaya melompat. Tapi Dev berjalan sejauh ini dan hampir membayar harganya dengan nyawanya. Jonathan memandang Dev, yang dipenuhi bekas luka, dan buru-buru membantu Dev berdiri. Dev, kamu baik-baik saja. Jazun juga datang dan menatap Dev dengan kagum. Pada saat ini, Dev sangat lemah, tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah tersenyum, dia menggelengkan kepalanya ke arah Jackson. Raiden memimpin orang-orangnya ke makam untuk pertama kalinya. Di dinding makam, ada lukisan yang tergantung di atasnya. Lukisan itu dilukis dengan pemandangan, dan ada bayi penggembala sapi di lereng bukit. Lukisan ini sangat realistis, penggembala sapi di dalamnya seperti orang sungguhan. Di sisi kiri lukisan itu tertulis tulisan 9.000 mil pegunungan dan sungai. Selain lukisan ini, tidak ada apa-apa lagi di makam itu. Apakah lukisan ini harta karun? Setelah melihat lukisan itu, Raiden mengulurkan tangan untuk melepasnya, tetapi dihentikan oleh Hayden. Tuan muda tertua, hati-hati ada jebakan. Kata-kata Hayden membuat Raiden segera menarik tangannya. Dia tahu ada semacam mekanisme di dalam makam kuno, jadi dia tidak berani memindahkannya dengan mudah. Pada saat ini, Dev didukung oleh Jonathan, dan dia juga berjalan ke makam. Ketika Dev pertama kali melihat peta 90.000 mil gunung dan sungai, dia langsung terpana. Dia sepertinya melihat tanaman dan pohon di lukisan itu, semuanya hidup, dan para gembala berlari dengan gembira. Selain itu, napas dalam lukisan itu persis seperti napas yang dirasakan Dev pada awalnya, dan selalu menarik perhatian Dev, ternyata lukisan ini. Sialan, kenapa hanya lukisan rusak dan kamu membuang begitu banyak energi? Ketika Jonathan melihat bahwa hanya ada satu lukisan di makam, dia langsung memarahi dengan sedih. Jonathan, apakah kamu melihat bayi penggembala sapi dalam lukisan ini bergerak? Dev bertanya pada Jonathan. Tidak. Jonathan mengerutkan kening. Kakak Chen, apakah kamu terpesona? Bagaimana mungkin orang-orang di lukisan ini bergerak? Apa yang istimewa dari lukisan ini? Bagaimana seseorang bisa melindungi lukisan dengan lingkaran sihir? Jackson juga sedikit bingung. Dev mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihat rumput dan pepohonan di lukisan itu bergerak, hanya dia yang bisa melihatnya. Aliran kesadaran ilahi perlahan-lahan bergerak menuju peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, dan tepat ketika itu mendekat, tiba-tiba kekuatan hisap besar menyedot kesadaran ilahi ke dalam lukisan. Dev merasakan tubuhnya, seolah-olah muncul di dunia dalam sekejap,
menatap langit biru, rumput hijau, dan bayi penggembala sapi tidak jauh. Di sini, Dev menemukan bahwa ada energi spiritual yang kental di mana-mana, dan energi spiritual di sini seperti oksigen di dunia nyata. Apakah ini ilusi? Ini terlalu nyata kan? Mata Dev melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Penggembala melihat Dev saat ini, dan bahkan berjalan menuju Dev. Dari mana asalmu? Koboi itu bertanya pada Dev. Aku, Dev kehilangan kata-kata, dia tidak tahu bagaimana menjawab, dan dia tidak tahu dari mana dia berasal. Nah, di mana tempat ini? Dev tidak menjawab koboi itu, tetapi bertanya pada koboi itu. Koboi itu memandang Dev dengan aneh, ini adalah Pulau Penglai. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak tahu di mana ini? Pulau Penglai. Dev mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang Pulau Penglai. Bukankah Pulau Penglai ini adalah negeri dongeng yang legendaris? Apakah Anda datang ke Wonderland? Tetapi ketika Dev akan terus bertanya kepada koboi itu melompat dan menghilang. Dev terkejut beberapa saat. Ketika dia hendak melihat sekeliling, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan kemudian Jonathan muncul di depannya. Makam itu masih ada, dan tidak ada Pulau Penglai. Kak Chen, ada apa denganmu? Kamu hanya menatap lukisan itu tanpa berkedip, seperti orang bodoh. Jonathan bertanya pada Dev. Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sepertinya hanya berhalusinasi, tetapi sepertinya itu nyata, dan suara penggembala sapi masih terngiang di telinganya. Pulau Penglai. Dev bergumam pelan. Ini terlalu nyata kan? Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, lihat, lukisan ini telah berubah. Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan dalam lukisan itu benar-benar berubah. Tidak ada gunung dan sungai, dan tidak ada sapi. Yang terjadi selanjutnya adalah hutan lebat. Masih banyak hewan di hutan, tetapi hewan-hewan ini hidup dan menendang mata Dev. Ketika Dev melihat ini, perasaan ilahi muncul di sini, dan kemudian tampaknya muncul di hutan lagi, dan hewan terus mengawasinya dengan waspada. Dev berbalik dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, jadi dia harus mencari tempat untuk duduk, dan teknik konsentrasi hati bekerja, dan aura yang tak terhitung mulai mengerumuni tubuh Dev. Dantian Dev, yang hampir kering, segera mulai memiliki energi spiritual berubah menjadi tetesan air, mengalir ke dantian Dev. Pada saat ini, kristal naga di tubuh Dev juga mulai dengan panik menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Tidak ada yang memperhatikan perubahan Dev, karena mata semua orang tertuju pada peta 9.000 mil gunung dan sungai. Hayden, ambilkan lukisan itu untukku. Raiden melihat bahwa lukisan ini benar-benar dapat mengubah pemandangan sendiri, mengetahui bahwa itu pasti harta karun, dia segera memerintahkan Hayden. Raiden takut ada perangkap, jadi dia memerintahkan Hayden untuk mengambil lukisan itu. Hayden mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan menuju lukisan itu. Hentikan dia. Jonathan buru-buru membawa 2 ahli bela diri untuk menghentikan Hayden. Kamu tidak tahu malu. Kakak Chen datang ke sini dengan putus asa. Jika bukan karena Kakak Chen, tidak ada dari kalian yang bisa masuk. Lukisan ini seharusnya milik Kakak Chen. Jika kamu ambil sekarang, apa bedanya dengan perampok? Jonathan membentak Raiden. Sial, uji coba didasarkan pada kemampuan, siapapun yang mendapatkannya lebih dulu adalah siapapun yang mendapatkannya, apakah kamu pantas memberiku ceramah? Raiden mengangkat alisnya, lalu menatap Kei, kamu beri orang ini pelajaran. Setelah kamu keluar, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kei mengangguk, baik Tuan Muda Naga. Setelah Kei selesai berbicara, dia membawa keluarga Xuanyuan dan menyerang Jonathan secara langsung. Jonathan hanya bisa meminta 2 bawahan wuzongnya untuk bertarung dengan Kei. Raiden mengedipkan mata pada Hayden dan meminta Hayden untuk melepas lukisan itu sesegera mungkin. Ketika Jonathan melihat Hayden mengambil lukisan, dia sedang terburu-buru dan tidak ada hubungannya, untuk menghadapi serangan Kei sudah cukup bagi Jonathan untuk sakit kepala. Jackson melirik Dev, dan menemukan bahwa Dev tidak bergerak, tanpa mengedipkan matanya, dan kembali ke keadaannya sekarang, dan menghela nafas tanpa daya.
Melihat Hayden hendak mengambil lukisan itu, Jackson mengayunkan tubuhnya ke atas, diikuti oleh lambaian telapak tangannya, energi besar yang langsung menjatuhkan Hayden. Jackson, apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, wajah Raiden menjadi dingin. Raiden, apakah kamu tidak malu, jika tidak ada Dev yang mati-matian bergegas melalui lingkaran sihir di makam ini, siapa yang bisa masuk? Sekarang kamu mengambil keuntungan dari bahaya dan tahu bahwa Dev terluka, dan kamu sebenarnya mulai mengambil lukisan itu? Jackson memandang Raiden dengan jijik dan berkata, Jackson, ini adalah percobaan aliansi seni bela diri Kyoto kami. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam persidangan kami. Apakah Anda lupa bagaimana Anda mengikuti Direktur Kuo untuk menjamin Anda ketika Anda masuk? Mata Raiden sedikit menyipit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jamin pantatmu. Aku hanya tidak suka, aku hanya ingin menghentikanmu, apa yang kamu inginkan? Jackson mengutuk Raiden dengan jijik di wajahnya. Anda. Raiden dimarahi penuh amarah dan menampar Jackson dengan telapak tangannya. Jika kamu mencari kematian, aku akan memenuhinya. Raiden menampar tangannya dengan marah, mengandung energi besar yang tak ada habisnya. Angin kencang melolong, wajah Jackson sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Raiden, dan jika dia benar-benar ingin bertarung dengan Raiden, tidak ada bedanya untuk mengikutinya. Ketika sosok Jackson tiba-tiba mundur, seorang Wuzong tingkat 7 langsung memblokir di depan Jackson, dan mengikuti Raiden dengan tamparan di wajahnya. Keduanya adalah Wuzong peringkat ke-7, dan setelah telapak tangan, mereka berdua mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Ayo bersama-sama, singkirkan mereka. Napas tubuh Raiden meletus, dan semburan cahaya mulai muncul di atas telapak tangannya. Terlalu banyak berpikir. Jackson mendengus dingin. Di belakangnya ada dua Wuzong peringkat 7, dan di sisi Raiden, hanya Raiden yang merupakan Wuzong peringkat 7, dan dua Wuzong keluarga naga lainnya berada di peringkat ke-5. Adapun Hayden, yang merupakan Wuzong peringkat ke-3. Itu tidak masalah. Untuk sementara waktu, seluruh makam menjadi kacau. Jackson, yang bisa berada di atas angin, harus menjaga sisi Jonathan, sehingga kedua belah pihak bertarung setengah kati, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Dev berdiri di satu sisi, diam seperti pria kayu, tanpa mengedipkan matanya. Kay, yang telah berjuang sepanjang waktu, melihat bahwa Dev tetap tidak bergerak seperti orang bodoh, dan tahu bahwa ini adalah waktu terbaik baginya untuk membalas dendam. Jadi setelah telapak tangan untuk memaksa kembali Master Wuzong di pavilion gunung tanpa bayangan, dia bergegas menuju Dev secara langsung. Dev, kurasa kamu belum mati. Kay menampar Dev dengan telapak tangannya, dan angin bersiul. Kakak Chen. Melihat ini, Jonathan buru-buru berteriak pada Dev. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Melihat telapak tangan Kay di depannya, mata Dev tidak berkedip. Melihat ini, Jonathan menerkam giginya dan memblokir Dev secara langsung. Bang! Kay menampar dada Jonathan dengan telapak tangan buas, dan tubuh Jonathan langsung tersingkir. Tubuh Jonathan menabrak Dev, dan dia jatuh ke tanah bersama Dev. Kemudian tubuh Dev sedikit gemetar, dan dia kembali tersadar. Jonathan, ada apa denganmu? Setelah Dev tersadar kembali, dia melihat Jonathan di sampingnya dengan wajah pucat, muntah darah, dadanya cekung, dan beberapa tulang rusuk jelas patah. Kakak Chen, Kay itu ingin membunuhmu barusan. Jonathan berkata dengan ekspresi kesakitan. Baru pada saat itulah Dev memperhatikan bahwa seluruh makam telah lama berada dalam kekacauan, berkelahi satu sama lain, sementara Kay menatap Dev. Melihat Dev sadar dan melihat dirinya sendiri, Kay sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah, tetapi ketika dia berpikir bahwa Dev terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, wajah Kay kembali percaya diri. Dev, balas dendam hari ini untuk lengan yang hilang, aku pasti akan mendapatkannya kembali darimu. Kay berkata dengan niat membunuh. Dev membantu Jonathan berdiri dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Jonathan, yang membuat rasa sakit Jonathan jauh lebih sedikit,
dan kemudian perlahan menatap Kay, dengan kemampuan kecilmu. Apakah kamu layak membalas dendam padaku? Berhentilah berpura-pura, kamu sekarang terluka parah, dan aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menangkap telapak tanganku. Kay mendengus dingin, dan kemudian menampar Dev dengan telapak tangannya. Sementara penyakitmu membunuhmu, tubuh Kay meledak dengan energi yang mendominasi, telapak tangan ini dimaksudkan untuk membunuh Dev secara langsung. Begitu tak tahu diri. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Tepat setelah Kay mendekat, Dev menamparnya. Plak! Tamparan Kay begitu mendominasi sehingga dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Dev, dan langsung ditampar kembali oleh Dev. Tubuh Kay terbanting ke dinding, seluruh mulutnya memuntahkan darah, dan matanya penuh kengerian. Kamu! Bukankah kamu terluka parah? Kay tidak mengerti bahwa Dev, yang baru saja kehabisan energi dan terluka parah, tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Bahkan jika aku terluka parah, akan mudah untuk membunuhmu. Dev melangkah keluar dan langsung pergi ke Kay. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kay memandang Dev, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana menurutmu? Ada tatapan membunuh di mata Dev. Jangan bunuh aku, Kay panik, tubuhnya terus mundur. Dia ingin melindungi dirinya dari dua wusong keluarga Xuanyuan, tetapi sangat disayangkan bahwa kedua wusong itu sedang bertarung dengan dua wusong dari paviliun gunung tanpa bayangan dan tidak bisa membantunya. Tidakkah kamu mengatakan tidak? Saat kamu menginginkan hidupku, kamu memang terkutuk. Setelah Dev selesai berbicara, napas di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kemudian kekuatan spiritual yang mengerikan menyembur keluar. Engah. Kay ingin bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Dia hanya merasa dadanya dipukul dengan keras. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa lubang darah seukuran mangkuk sudah muncul di dadanya, dan organ dalamnya keluar. Puff! Kay menatapnya dan jatuh dengan enggan. Setelah membunuh Kay, Dev melompat dan bergerak menuju dua wuzong keluarga Xuanyuan. Dua wuzong keluarga Xuanyuan melihat bahwa tuan muda mereka terbunuh, dan Dev bergegas, jadi mereka menoleh dan ingin melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa mereka terlambat berlari, dan saya melihat telapak tangan Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan mengelilingi tangannya. Kedua wuzong dari keluarga Xuanyuan langsung dipenggal oleh Dev dengan cara ini, tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat ini, Raiden dan Jackson dipisahkan, melihat Ki yang dipenggal, wajah Raiden menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cedera Dev begitu parah, namun dia tampaknya telah pulih sepenuhnya dalam waktu yang begitu singkat. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Jackson bertanya dengan heran ketika dia melihat bahwa tubuh Dev yang terluka parah benar-benar baik-baik saja sekarang. Tidak masalah, kata Dev sambil tersenyum tipis. Bagus sekali, cucu ini ingin mengambil lukisan itu sementara kamu terluka parah. Tetapi kamu akhirnya masuk ke makam ini, bagaimana aku bisa membiarkan cucu ini mengambilnya dengan murah? Jackson menunjuk Raiden dan memarahi Raiden seperti cucunya sendiri. Jackson, jaga kebersihan mulutmu. Ini adalah uji coba dari aliansi seni bela diri kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aturan percobaan kami seperti ini. Raiden memelototi Jackson dan meraung keras. Dev memandang Raiden dan berkata dengan suara dingin. Oke, karena aturannya seperti ini, maka aku akan mengambil lukisan itu sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah maju dan mencatat peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil. Melihat Dev melepas lukisan itu, wajah Raiden menjadi sangat jelek, tetapi sekarang kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan Dev. Raiden tidak pernah berpikir bahwa Jackson akan melanggar aturan dan langsung membantu Dev. Dev, kamu sebaiknya memberiku lukisan itu, kalau tidak, kamu akan sulit keluar dari makam kuno. Raiden menatap Dev dengan ganas, matanya penuh amarah. Jika kamu memiliki keterampilan, datang dan ambil lukisan ini. Dev mengulurkan lukisan itu, tetapi Raiden tidak berani mengambilnya. Kamu punya keberanian, kamu tunggu aku. Setelah Raiden selesai berbicara, dia berjalan keluar dari makam bersama orang-orangnya sendiri. Dev,
Kamu harus berhati-hati, orang-orang dari aliansi seni bela diri Kyoto semuanya bajingan, dan mereka akan membayarnya. Jackson memberitahu Dev. Dan tidak berani mengambilnya. Terima kasih, saudara Dong, aku akan memperhatikannya sendiri. Dev tersenyum kecil. Kau bilang makam yang begitu besar dan lingkaran sihir yang begitu kuat, apakah itu hanya untuk lukisan ini? Ini terlalu aneh. Akankah ada lorong makam lain di makam ini? Jackson berkata dengan sangat bingung. Di makam ini hanya ada satu lukisan dan tidak ada apa-apa lagi, karena ini adalah makam kuno, pasti ada peti mati. Jackson tidak hanya meraba-raba dinding, tetapi tidak menemukan lorong makam. Dev juga merasa ada yang tidak beres, jika hanya untuk menempatkan lukisan ini, mengapa membangun mausoleum yang begitu besar, pasti ada sesuatu yang tersembunyi, dan mereka tidak menemukannya. Dev juga mencari di sepanjang makam, tetapi tidak dapat menemukan mekanisme apapun, tetapi ketika Dev menyentuh dinding makam, dia merasakan sedikit getaran. Dev menempelkan telinganya erat-erat ke dinding, dan mendengarkan dengan seksama, seolah-olah dia mendengar suara air mengalir di balik dinding. Saudara Dong, bisakah kamu mendengar suara air mengalir? Dev bertanya. Suara air mengalir. Jackson tertegun sejenak, dan menempelkan telinganya ke dinding, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Dev sedikit mengernyit, pendengarannya berbeda dari orang biasa, dan itu normal bahwa orang lain tidak dapat mendengar suara yang dia dengar. Melihat dinding yang terbuat dari batu biru, Dev tiba-tiba meninju. Ledakan. Sebuah lubang besar diledakkan dari dinding yang keras, tetapi masih ada batu biru di belakangnya, sepertinya ketebalan dinding itu sangat tebal. Segera setelah itu, Dev mengepalkan tinjunya lagi, dan kekuatan spiritual di dantiannya terus berkumpul di tinjunya. Bum bum bum. Dengan 3 pukulan berturut-turut, Dev meledak tanpa syarat. Setelah 3 pukulan ini, sebuah celah tiba-tiba meledak dari dinding yang keras, dan kemudian udara segar dan dingin bertiup dari celah itu. Suara air yang deras dapat terdengar dengan jelas, dan bahkan ada cahaya redup yang bersinar. Ini, ada sesuatu di balik makam ini? Jackson sangat gembira. Dev memimpin untuk keluar dari celah, dan setelah dia keluar dari makam, dia menemukan bahwa itu ternyata adalah gua alam. Di bagian atas gua juga terdapat titik-titik cahaya yang menyinari, sehingga gua tidak gelap. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berjalan ke gunung tanpa sadar. Jackson melihat ke gua besar itu dan berkata dengan terkejut. Kakak Chen, lihat apa yang ada di sana. Pada saat ini, Jonathan buru-buru memanggil Dev, menunjuk ke arah puncak gua. Dev melihat ke arah jari Jonathan dan menemukan bahwa di atas gua, ada 4 kabel baja setebal lengan yang menggantung peti tembaga. Karena usia, baik kabel baja dan peti tembaga sudah memiliki lapisan tebal karat. Mungkinkah itu peti mati kaisar? Mata Jackson melebar, memandangi peti mati tembaga, tapi mengapa meletakkan peti mati di sini? Apakah akan ada harta di peti mati? Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat peti mati tembaga dengan hati-hati, lalu melirik situasi di gua, dan sepertinya memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Akan ada harta di peti mati? Sungai bawah tanah yang berkelok-kelok, melewati dasar peti mati tembaga, telah mengalir selama ribuan tahun. Jika Anda melihatnya dari udara, sungai bawah tanah itu seperti naga yang berkelok-kelok, terus-menerus memutar tubuhnya. Aku akan pergi ke peti mati tembaga untuk melihat. Jackson tidak tahan dengan godaan dan ingin naik ke peti mati tembaga untuk melihat apa yang terjadi. Dev meraih Jackson dan berkata, Saudara Dong, kita harus lebih berhati-hati. Saya selalu merasa ada sesuatu yang aneh di gua ini. Dev, apakah kamu terlalu berhati-hati? Di gua yang begitu kosong, tidak ada apa-apa selain peti mati tembaga ini. Jackson melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Tetapi tepat ketika Dev hendak mengatakan sesuatu, beberapa orang lagi tiba-tiba muncul dari makam di belakang, dan Raidenlah yang sudah pergi. Melihat peti mati tembaga di atas kepalanya, wajah Raiden menunjukkan sentuhan kegembiraan, benar saja, ada sesuatu di balik makam ini, untungnya kami tidak pergi. Melihat Raiden pergi dan kembali, Jackson tampak menghina, jika bukan karena Dev. Apakah Anda dapat menemukan tempat ini? Semuanya sia-sia.
Kata-kata Jackson sedikit mengubah wajah Raiden, tetapi Raiden tidak bertengkar dengan Jackson, tetapi mengarahkan pandangannya ke peti mati tembaga. Hanya saja dengan Dev dan Jackson di sekitar, Raiden tidak berani naik ke peti mati tembaga untuk memeriksa dengan mudah. Tepat ketika tidak ada yang berani bertindak gegabah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan dari balik batu besar di dalam gua, Walton dan orang-orang juga keluar. Hahaha, tebakan Patriarhu bagus, memang ada sesuatu di sini. Walton melihat ke gua besar itu dan tertawa penuh semangat. Dev dan yang lainnya memandang Walton dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan tawa. Jackson tersenyum tanpa malu-malu dan berkata, "Sialan, apa yang kalian lakukan? Kalian bahkan melepas pakaian." Walton dan orang-orang ini tampak sedikit malu, baju mereka telah hilang, dan beberapa dari mereka masih memiliki bekas luka, dapat dilihat bahwa mereka mengalami banyak kesulitan ketika mereka datang ke sini. Kata-kata Jackson membuat orang-orang dari sekte besar dan keluarga bangsawan yang dipimpin oleh Walton melihat ke sini, semua dengan kemarahan di mata mereka. Awalnya, mereka telah mengalami banyak jebakan tersembunyi ketika mereka datang ke sini, dan mereka sangat tertekan untuk waktu yang lama. Sekarang mereka diajak oleh Jackson, jadi mereka bahkan lebih marah. Direktur Kuo. Ketika Raiden melihat Walton muncul, wajahnya langsung berseri-seri dengan gembira. Dengan Walton di sekitarnya, dia tidak perlu lagi takut pada Dev dan Jackson. Tuan Muda Naga, saya tidak berharap Anda menemukan tempat ini juga. Bisakah Anda menemukan harta karun di sepanjang jalan? Walton bertanya pada Raiden. Sepanjang jalan, Walton dan yang lainnya keluar dengan melewati jebakan tersembunyi, tetapi mereka tidak dapat menemukan harta karun, jadi mereka sangat tertekan. Raiden mendengar pertanyaan Direktur Kuo, dan segera memberitahu Direktur Kuo apa yang terjadi. Ketika Direktur Kuo mendengar bahwa Dev telah memperoleh lukisan gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, dan isi lukisan itu akan berubah secara acak, keserakahan langsung muncul di matanya. Dev, tunjukkan lukisan di tanganmu. Walton berjalan ke Dev, lalu berkata kepada Dev dengan nada memerintah. Ini yang saya dapatkan, mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Dev langsung menolak Walton. Walton tercengang, dia tidak berpikir bahwa Dev akan berani secara langsung menentang dirinya sendiri di depan umum, dan tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu tidak berani mendengarkan perintahku, aku memiliki keputusan akhir dalam percobaan ini, apakah kamu pikir itu milikmu? Ketika kamu mendapatkannya, orang lain juga dapat mengambil sesuatu dari tanganmu, selama kamu memiliki kemampuan untuk melindunginya." Begitu kata-kata Walton mendarat, banyak anggota keluarga sekte semua memandang Dev, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Dengan begitu banyak orang yang melihat Dev, bahkan jika kemampuan Dev tinggi, sulit untuk menahan serangan dari begitu banyak orang. Sebagai Direktur Aliansi Seni Bela Diri, Anda ikut campur dalam percobaan sesuka hati, dan Anda dengan sengaja mengucapkan kata-kata kasar. Sama seperti Anda cocok dengan saya untuk memberi perintah. Anda pikir Anda siapa? Dev sudah lama melihat bahwa Walton dan Raiden ini mengenakan celana dan mengincarnya di mana-mana. Walton benar-benar dimarahi, semua orang memandang Dev dengan kaget, hanya Jackson yang tertawa dan berkata, "Dev, kamu cukup berani. Dengan orang-orang waras ini, kamu tidak perlu mendengarkan mereka." Wajah Walton menjadi sangat jelek, tinjunya mengepal, dan kemudian matanya sedikit menyipit, "Tuan Naga, ambil lukisan itu milik keluarga nagamu." Ketika Raiden mendengar ini, dia merasa sedikit bingung, Direktur Kuo, lalu Jackson. "Jangan khawatir, jika ada yang berani membantu Dev hari ini, aku akan memenggalnya berkeping-keping." Setelah Walton selesai berbicara, aura mengerikan langsung keluar dari tubuhnya, menyelimuti semua orang di dalamnya. Ekspresi Jackson sedikit berubah. Nafas ledakan Walton benar-benar membuatnya tidak berani membantu Dev. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan dua wusong yang dibawanya, dia sama sekali bukan lawan Walton. Melihat Walton mengatakan ini, Raiden sangat gembira, "Direktur Kuo, maka saya akan menunggu Anda untuk mengajari Dev pelajaran yang bagus." Setelah Raiden selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak seketika, dia ingin mengembalikan penghinaan yang baru saja dia derita di makam. Raiden mengangkat telapak tangannya dan menembak Dev. Mata Dev sedikit menyipit. Ledakan.
Setelah ledakan keras, tubuh Raiden mundur beberapa langkah, dan tubuh Dev juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Dengan telapak tangan ini, keduanya dianggap seri. Benar saja, kamu memiliki beberapa keterampilan, sepertinya saya harus menggunakan semua kekuatan saya. Begitu Raiden mengangkat tangannya, Hayden, yang ada di belakangnya, langsung melemparkan pedang. Pedang itu terhunus, dan cahaya dingin datang langsung ke arah Dev. Dev tidak berani menjadi sombong, dia mengulurkan tangannya dan muncul pedang di tangannya. Dentang. Kedua pedang bertabrakan, membuat suara keras, dan percikan-percikan membuat seluruh gua menjadi lebih terang. Dengan tabrakan ini, Raiden hanya merasakan sakit yang tumpul di mulutnya, tetapi ketika dia melihat Dev, dia menemukan bahwa Dev sepertinya bukan lawannya. Datang lagi. Raiden mengayunkan pedangnya lagi, Dev tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan keduanya langsung bertarung bersama. Energi pedang yang tersebar menyebabkan seluruh gua dilemparkan ke dalam kekacauan, dan mereka berdua bertarung 100 pukulan sebelum memutuskan pemenangnya. Melihat ini, Walton melambaikan tangannya, dan energi besar mengalir ke arah Dev, dan menampar Dev. Tubuh Dev jatuh dari udara seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan Raiden mengambil kesempatan untuk menyerangnya dengan pedangnya, dan terbang keluar dari lanskap pegunungan dan sungai sepanjang 90.000 mil di belakang Dev, dan kemudian menangkapnya di tangannya. Tubuh Dev jatuh dengan keras ke tanah, dan dia membuat Dev pusing dan sebuah bintang emas di kepalanya. Kakak Chen, Jonathan bergegas maju untuk membantu Dev berdiri. Dev memelototi Walton, orang ini menyerangnya, itu sangat tidak tahu malu. Setelah Raiden mendapatkan peta 90.000 mil gunung dan sungai, dia segera kembali ke Walton dan menyerahkan lukisan itu kepada Walton. Walton membuka lukisan itu, dan tiba-tiba aura megah dan segar menghantam wajahnya, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Pada saat ini, pemandangan dalam lukisan telah menjadi kolam teratai, dengan bunga teratai bermekaran, dan ada tetesan embun di atasnya, yang seperti hidup. Lukisan yang bagus, lukisan yang sangat bagus. Walton melihat pemandangan pegunungan dan sungai sepanjang 90.000 mil di depannya, matanya lurus. Kamu bajingan tercela menyerang dari belakang. Kamu juga layak menjadi direktur aliansi seni bela diri. Dev memelototi Walton dan mengutuk keras. Sudut mulut Walton sedikit terangkat, kamu bilang aku menyerang, siapa yang melihatku menyerang? Kamu bertanya kepada orang-orang ini, siapa yang melihatnya? Itu karena kamu tidak sebaik yang lain, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Tuan Si melindungimu, bahkan jika aku membunuhmu di sini, apa yang bisa Tuan Si lakukan padaku? Kata-kata Walton membuat Dev marah, tetapi dalam situasi ini, Dev tidak punya pilihan selain bersabar. Melihat Dev telah diam, Walton dengan bangga menyingkirkan lukisan itu, dan kemudian berkata kepada Boer. Patriarkhu, dapatkah Anda melihat apakah ada organ di peti mati tembaga ini? Boer melangkah maju dan memperhatikan peti mati tembaga di atas kepalanya dengan hati-hati, karena tertutup karat dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Direktur Kuo, tidak ada yang salah dengan peti mati tembaga ini. Jika Anda ingin tahu apakah ada mekanisme pada peti mati tembaga ini, aku harus naik dan memeriksanya. Kata Boer. Dan menembak Dev. Ya, kamu naik dan periksa. Jika kamu bisa, yang terbaik adalah membuka peti mati tembaga dan melihat apakah ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Walton mengangguk dan berkata. Boer dengan ringan, tubuhnya melayang ke langit dan mendarat dengan kuat di peti mati tembaga. Boer melihat karat di peti mati tembaga, dan mulai menyapunya dengan tangannya. Segera kepala naga yang sedikit terangkat muncul di peti mati tembaga, dan di sekitar kepala naga, ada banyak kata padat, Boer. Boer tidak mengerti juga. Boer meraih keran dengan tangannya dan memutarnya dengan hati-hati, dia tahu bahwa ini pasti mekanisme pembukaan peti mati tembaga. Kegentingan. Dengan suara melengking, peti mati tembaga bergoyang sedikit, melihat ini, Boer melompat turun dan jatuh kembali ke tanah. Semua orang menatap peti mati tembaga, dan melihat bahwa karat pada peti mati tembaga semuanya telah rontok, dan kata-kata aneh pada peti mati tembaga mulai bersinar. Semua orang terkejut, dan segera, cahaya keemasan membentuk jaring besar,
menutupi seluruh gua, dan kemudian kekuatan penekan yang arogan dan tak tertandingi secara langsung menekan energi semua orang. Bersambung ke episode 100. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.